Berikut ini problematika yang ditemukan dalam pelaksanaan kerangka kurikulum UBD dilihat dari peran stakeholder. Yang pertama dari sekolah, kesiapan pelaksanaan kurikulum yang menggunakan kerangka UBD. Sekolah sebagai pelaksana kurikulum memerlukan persiapan dalam melaksanakan kerangka kurikulum yang akan dijalankan baik dari segi waktu, sarana, dan prasarana, serta sumber daya dalam hal ini guru. Pemerintah dalam membuat program, salah satunya pendidikan, kesiapan sumber daya yang ada di daerah dalam melaksanakan kurikulum yang menggunakan kerangka UPD. Yang ketiga, masyarakat tidak terlalu mengenal kerangka kurikulum termasuk kerangka kurikulum UPD yang akan dilaksanakan di sekolah. Masyarakat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah, tidak mengetahui secara penuh bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan. Solusi yang dapat ditawarkan dari kelompok kami, yang pertama, sekolah bersama pemerintah, salah satunya Dinas Pendidikan, bekerja sama dalam mempersiapkan sumber daya, rancangan pelaksanaan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kurikulum dengan kerangka UPD ini. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat dalam pengenalan kurikulum dengan kerangka UPD. Sosialisasi ini dapat dilakukan salah satu caranya pertemuan dengan orang tua peserta didik dengan kepala sekolah maupun guru untuk mensosialisasi pelaksanaan kurikulum dengan kerangka UPD ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan problematika penerapan UBD pada lembaga formal sebagai kepala sekolah. Yang pertama, sulitnya merencanakan penerapan UBD dikarenakan UBD harus dimulai dari hal kecil, barulah ke hal besar dalam tujuan jangka panjang dan dalam penerapannya beberapa tahun ke depan. Yang kedua, kesulitan menerapkan UBD di sekolah dikarenakan kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UBD tersebut. Yang ketiga, keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan kurikulum UBD. Nah, adapun solusi yang bisa digunakan untuk menghadapi problematika tersebut adalah yang pertama, kepala sekolah harus bisa mengayomi guru, dimulai dengan membuat kelompok kecil bagi guru untuk dapat merencanakan UBD agar mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, membuat rencana kerja sekolah atau RKS yang salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan solusi mengenai perkembangan kurikulum UBD. Yang ketiga, menjadwalkan monitoring dan harus pandai membagi waktu dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai waka kurikulum. Adapun problematikanya, KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan belum sepenuhnya dimodifikasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan satuan pendidikan, sehingga belum ada pengembangan kurikulum yang mengarah sesuai dengan kerangka UBD, sehingga guru tidak diberi keleluasaan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran menggunakan kerangka UBD. Selain itu, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memetakan output atau hasil belajar yang diinginkan, karena biasanya hasil belajar hanya mengikuti tujuan kurikulum yang ditetapkan dari pemerintah. Solusi yang bisa digunakan untuk problematika itu sendiri di sini, penyusunan KOSP menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekolah dengan membuat kerangka UBD. Waka kurikulum dapat bekerja sama dengan kepala sekolah dan seluruh pemangku kebijakan untuk mengadakan pelatihan yang diawali dengan kelompok kecil bagi guru untuk dapat merencanakan sekaligus menerapkan pembelajaran dengan UBD agar mendapat hasil atau tujuan jangka panjang. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang berbagai problematika sekaligus solusi penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal sebagai seorang guru.
Di sini ada 6 problematika yang muncul, di mana yang pertama itu adalah perancangan dan pelaksanaan understanding by design yang memerlukan pemahaman dan kreativitas guru tentang UBD itu sendiri. Yang kedua, motivasi guru yang masih rendah untuk menerapkan UBD dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru dituntut untuk berpikir visioner agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan zamannya, sehingga guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi. Yang keempat, penentuan tujuan pembelajaran difokuskan pada cakupan materi, bukan berdasarkan KKU yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai kompetensi. Yang kelima, pada kegiatan pembelajaran, guru tidak melakukan variasi metode dan media pembelajaran yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Dan problematika yang terakhir adalah seringkali soal pada asesmen dan evaluasi tidak disesuaikan dengan tujuan dan langkah pembelajaran karena fokus guru hanya pada penuntasan materi pembelajaran, bukan pencapaian kompetensi. Berikutnya, ini adalah beberapa solusi yang dapat diupayakan sebagai seorang guru dalam penerapan kerangka understanding by design. Yang pertama adalah guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang understanding by design dengan mengikuti workshop UBD, diskusi dengan rekan sejawat, ataupun dengan upaya-upaya yang lain. Yang kedua, peningkatan motivasi guru untuk berkembang sesuai zaman, merancang dan melaksanakan UBD melalui workshop dan lain-lain. Jadi motivasi ini dapat ditingkatkan dengan mengikuti workshop dan juga berbagai upaya lainnya. Yang ketiga, guru menguasai materi yang diajarkan secara mendalam agar dalam penyusunan perancangan pembelajaran itu dapat menyesuaikan dengan pencapaian kompetensi peserta didik. Kemudian yang keempat, penentuan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan materi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Kelima, model pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi, dan karakteristik peserta didik yang dapat diupayakan melalui pembelajaran berdiferensiasi dan teaching at the right level. Kemudian yang terakhir, guru merancang penilaian yang akan dilakukan dalam pembelajaran understanding by design sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Di sini peserta didik sebagai subjek atau pelaksana dalam kegiatan pembelajaran understanding by design. Adapun permasalahan yang kami temukan sebagai siswa itu yang pertama adalah sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada kurikulum understanding by design yang menuntut keaktifan dan kemandirian peserta didik selama proses pembelajaran. Permasalahan yang kedua, peserta didik belum terbiasa dengan soal-soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill yang mengangkat permasalahan-permasalahan kontekstual yang menuntut peserta didik untuk mencari solusi kreatif dan kritis terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan yang ketiga, buku teks yang dimiliki dan beredar di kalangan peserta didik belum sesuai dengan standar isi maupun kebutuhan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran understanding. Nah, di sini solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, peserta didik harus terus mengasah kemampuannya untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah terutama dengan permasalahan-permasalahan kontekstual yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari. Dengan cara selanjutnya melakukan refleksi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memahami potensi diri dan mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. Solusi yang kedua, peserta didik mulai membiasakan diri untuk mencari sumber belajar yang tidak hanya berfokus pada apa yang diberikan guru, namun juga pada pengetahuan apa yang ia harapkan. Solusi yang ketiga, mengembangkan kemandirian untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai minat dan kemampuan yang dimilikinya. Terima kasih.